Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Salam damai sejahtera dan sukacita Ruah Kodes atau Roh Kudus selalu melimpah di dalam pikiran dan selalu melimpah di dalam hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga, dan Bapak Yahweh, Besem Yesua Amasya Weora Kades, selalu memberkati, selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan kita berjumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani ini saya akan mengambil topik virus corona, dalangnya antikris. Jadi topiknya adalah virus corona, dalangnya antikris. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kita sudah tahu bahwa antikris ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh, Besem Yesua Amasya, Weroha Kodes. Jadi antikris ini tidak mengenal putra dan tidak mengenal, antikris ini tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal putra, di mana Bapa di sini adalah Yahweh dan putra di sini adalah Yesua Amasya. Dan dalang daripada virus corona atau COVID-19 ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari adalah antikris. Jadi dalangnya adalah antikris, di mana antikris itu selalu berusaha agar antikris dan pengikut-pengikutnya ini adalah selalu berusaha supaya membuat suasana di dunia ini menjadi tidak kondusif, selalu membuat dunia ini menjadi sangat buruk dan mencekam. Dia berusaha agar negara-negara di dunia ini, bahkan semua negara di dunia ini, supaya dalam suasana dunia yang tidak kondusif, dalam keadaan yang buruk dan mencekam. Dan dia berusaha agar terjadi krisis ekonomi di tiap negara bahkan dunia, dan berusaha supaya sakit penyakit bermunculan di mana-mana, baik itu penyakit menular maupun tidak menular. Dan dia berusaha agar terjadi peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan mencemaskan di berbagai negara. Bahkan berusaha agar dunia ini tidak aman lagi, dan penduduk dibuat selalu ketakutan dan kecemasan, termasuk dengan datangnya wabah virus corona atau COVID-19 ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, antikris dan pengikut-pengikutnya ini, dia akan berusaha supaya keadaan bumi ini jadi kacau. Jadi dulunya yang aman, tentram, dia berusaha supaya keadaan jadi kacau, jadi buruk, dan keadaan jadi mencekam, dan berusaha agar perekonomian di tiap negara di dunia jadi buruk. Dan antikris juga ini menawarkan ide-ide atau gagasan-gagasan kepada tiap negara di dunia. Dan gagasan-gagasan antikris dan pengikut-pengikutnya ini, dia memberikan gagasan-gagasan yang brilian, yang dianggap brilian atau
gagasan-gagasan yang sangat baik. Dan antikris ini bukanlah, kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, antikris ini bukanlah seorang malaikat dalam wujud manusia, karena malaikat itu bisa juga dalam wujud manusia. Dan bukanlah malaikat dalam wujud manusia, bukanlah dalam wujud setan, atau bukanlah dalam wujud roh, tetapi antikris ini adalah dalam wujud manusia. Kita bisa melihatnya, kita bisa saling komunikasi, kita bisa makan bersama, kita bisa minum bersama, kita bisa beribadah bersama, kita bisa jalan-jalan bersama dengan antikris dan pengikut-pengikutnya. Meskipun kita berada bersama antikris dan pengikut-pengikutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, namun kita harus waspada terhadap mereka dan menjaga jarak kepada mereka, dan jangan sampai terpengaruh pada ide-ide dan gagasan-gagasan yang boleh dikatakan brilian, atau gagasan-gagasannya ini dianggap gagasan-gagasan yang sangat baik, atau dengan kata lain yang sangat brilian. Dan adapun saya akan mengatakan ketiga gagasan-gagasan, ada tiga gagasan-gagasan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, ada tiga gagasan-gagasan yang ingin disampaikan atau diusulkan oleh antikris dan pengikut-pengikutnya ini. Di mana antikris dan pengikut-pengikutnya ini sama seperti kita dalam kehidupan kita setiap hari, bisa jalan bersama, makan bersama, ngobrol bersama, dan bukanlah dia seorang malaikat atau setan atau dalam wujud roh, bukan, tetapi dalam wujud kita juga, tetapi sama dengan kita, tetapi mulutnya lain di mulut dan lain di hati, sama dengan orang-orang yang munafik. Dan antikris ini tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal Putra. Jadi antikris ini tidak mengenal Bapa, yaitu Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan pemilik surga, dan tidak mengenal Putra, yaitu Yesus HaMasyiah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, inilah ketiga gagasan atau ketiga ide brilian yang dianggap brilian yang akan diusulkan oleh antikris dan pengikut-pengikutnya. Ide yang pertama yang diusulkan oleh antikris adalah, yang pertama adalah one economy system. One economy system ini adalah sistem ekonomi kita itu menjadi satu. Jadi semua negara di dunia ini disuruh oleh antikris untuk membuat sistem ekonomi menjadi satu. Contohnya memakai teknologi microchip atau biasa, dan microchip ini adalah 666. Kita sudah tahu bahwa microchip ini adalah 666. Dan dia, antikris ini berusaha agar setiap manusia itu dipasangi dengan microchip. Tetapi microchip ini adalah, kita harus menjauhi dengan microchip ini karena pemakaian microchip ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita harus menjauhi dengan pemakaian microchip ini. Dan ini adalah usulan oleh antikris dan pengikut-pengikutnya. Jadi janganlah kita mengikuti one economy system ini, di mana teknologi pemakaian microchip yang dipasangkan ke dalam tubuh kita.
Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kalau antikris dan pengikut-pengikutnya ini merasa pemakaian microchip ini tidak sesuai dengan nantinya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau jadul, maka dia akan berusaha untuk menggunakan teknologi yang lain yang mereka anggap lebih baik dari microchip. Tetapi nanti kalau microchip ini dianggap jadul atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka dia akan berusaha, antikris ini akan berusaha supaya penggunaan microchip ini diganti oleh teknologi yang lebih canggih, tetapi masih bertentangan dengan firman Tuhan dan masih dalam ketentuan-ketentuan yang tidak berkenan kepada kita dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan meskipun microchip ini akan diganti dengan teknologi yang baru, tetapi intinya adalah masih menguasai ekonomi. Intinya adalah masih menguasai ekonomi dunia. Dan sebaik-baiknya pengganti microchip nanti ini masih tidak akan membuat kita lebih baik dan lebih nyaman, dan akan bertentangan dengan firman Tuhan kalau kita memakainya dan menggunakannya. Karena ini adalah ide-ide dan gagasan-gagasan dari antikris dan pengikut-pengikutnya. Dan yang kedua adalah sistem yang kedua yang ditawarkan oleh antikris dan pengikut-pengikutnya adalah one government atau satu pemerintahan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, antikris dan pengikut-pengikutnya ini juga dia berusaha supaya dunia ini, semua negara di dunia ini jadi satu one government atau dijadikan satu pemerintahan. Jadi mereka berusaha supaya dunia ini menjadi satu negara. Di dunia ini yang banyak sekali negara, mereka mau menjadikannya menjadi satu negara saja dan satu pemerintahan saja. Dan satu warga negara saja. Jadi tidak perlu lagi pakai paspor dan tidak perlu lagi mengurus surat-surat kalau mau bepergian dari satu negara ke negara lain. Dan dia berusaha supaya dunia ini menjadi satu negara dan satu pemerintahan, dan dengan alasan supaya nanti gampang mengaturnya, supaya tidak ada lagi perpecahan. Dan ide-idenya ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dianggap brilian, tetapi ide-ide mereka ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ide-ide mereka ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah yang kedua, ya, usulan yang kedua yang ingin diterapkan oleh antikris dan pengikut-pengikutnya, yaitu usulan yang kedua adalah one government atau satu pemerintahan.
Dan one government atau satu pemerintahan ini sangat tidak baik dan sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita lihat, ide ini sebenarnya bagus, tetapi kalau kita pikir dan melihat firman Tuhan, ini adalah sangat bertentangan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau suatu negara itu akan utuh, maka negara itu benar-benar akan utuh. Dan firman Tuhan mengatakan kalau satu negara itu suatu saat nanti akan terpecah, maka betul-betul negara itu akan terpecah. Seperti sekarang yang negara-negara Eropa yang sudah terpecah-pecah. Dan ini negara-negara Eropa itu yang sudah terpecah-pecah memang sudah dimuatkan sejak dahulu. Dan sampai sekarang pun negara-negara itu terpecah sampai sekarang dan tidak akan bisa bersatu. Seperti yang mimpi Nabi Daniel, seperti yang dimimpikan oleh Nabi, bahwa negara Eropa itu tidak akan pernah bersatu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari berada saat ini, yang ketiga adalah one religion atau satu agama. Jadi antikris, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, antikris itu juga, antikris dan pengikut-pengikutnya juga itu berusaha supaya mengadakan satu agama saja, one religion atau satu agama saja di dunia ini. Jadi di dunia ini banyak sekali agama, misalnya Yahudi, Nasrani, Protestan, Hindu, Buddha, Konfusius, dan masih banyak agama-agama yang lain di dunia ini. Dan antikris dan pengikut-pengikutnya akan berusaha supaya di dunia ini tidak perlu banyak agama, cukup satu agama saja, satu keyakinan saja, dan tidak usah banyak agama, dan satu Tuhan saja, satu Tuhan saja. Tetapi di sini kita harus waspada, kalau satu agama saja, satu kepercayaan saja mungkin bisa masuk di akal. Ini adalah ide yang baik, ini adalah sebenarnya ide yang bagus. Tetapi kalau satu agama dan satu Tuhan, tetapi Tuhan yang kita sembah nantinya, kalau sudah satu agama, satu Tuhan, Tuhan yang kita sembah nantinya bukan Bapa Yahweh Besem Yesua Amasyawe Ruach Kodes, dan dia mengusulkan Tuhan-Tuhan yang lain yang bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, maka kita di dunia ini akan menjadi satu agama dan satu Tuhan yang tidak benar, dan kita akan menjadi semuanya jadi akan sesat. Karena ini adalah ide dan gagasan antikris. Jadi nanti kalau ide dan gagasan antikris ini, Tuhannya nanti bukan menyembah Bapa Yahweh Besem Yesua Amasya, tapi nanti Tuhannya itu adalah Tuhan-Tuhan yang lain, yang bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi janganlah kita mengikuti ajaran one religion atau satu agama ini. Karena kalau diikuti satu one religion atau satu agama ini, nanti antikris dan pengikut-pengikutnya akan mengajarkan Tuhan yang tidak benar, Tuhan yang bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, juga Tuhannya Adam.
Jadi janganlah kita mengikuti one religion atau satu agama ini, dan ini sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan dengan firman Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah 3 atau ide atau gagasan-gagasan yang dibilang sangat cerdas dan brilian yang ingin diusulkan oleh antikris dan pengikut-pengikutnya, yaitu dia berusaha supaya satu one economy system atau sistem ekonomi menjadi satu di dunia ini. Dan yang kedua adalah antikris dan pengikut-pengikutnya berusaha supaya one government atau satu pemerintahan. Dan yang ketiga adalah antikris ini berusaha supaya one religion atau satu agama. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita harus waspadai supaya jangan sampai ini terjadi. Dan karena kalau ini terjadi di dunia, maka banyak hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, antikris ini juga dalam kehidupan sehari-hari juga, dan pengikut-pengikutnya biasanya sangat menonjol dan sangat mengagungkan dalam ide-idenya dan gagasan-gagasannya. Tetapi sebenarnya mereka adalah antikris, karena ide-idenya dan gagasan-gagasannya itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi seperti orang yang mau mencalonkan ke dalam suatu pemerintahan, ide-idenya apa yang dikatakan itu nanti, apa yang dikatakan itu tidak akan sesuai dengan apa yang janji-janjinya akan diingkarinya nanti bila suatu keinginannya sudah tercapai. Jadi itulah yang kita harus waspadai. Kalau keinginan antikris dan pengikut-pengikutnya ini sudah tercapai, maka janji-janjinya kepada manusia di bumi, janji-janjinya kepada pengikutnya akan diingkarinya. Dan janji-janjinya pada pendukung-pendukungnya akan diingkarinya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, namun bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai kita umat Nasrani yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita jangan terlalu takut dengan antikris dan pengikut-pengikutnya ini, karena kita punya sang juru selamat, yaitu Bapa Yahweh Besem Yeshua Masya Roh Kodes. Kita mempunyai sang Mesias, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan sebelum antikris dan pengikut-pengikutnya ini melakukan hal-hal yang mereka inginkan, maka kita akan mengalami yang namanya rapture nantinya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, marilah untuk selalu percaya kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Masya dan Ruach Kodes. Jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran antikris dan pengikut-pengikutnya. Tetaplah berdoa, beribadah, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan menaruh pengharapan kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Masya, dan selalu dekat kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Masya Ruach Kodes, supaya kalau keinginan antikris dan pengikut-pengikutnya ini nanti kalau misalnya tercapai dan
terjadi rapture, maka kedatangan Yesus Almasih kedua kalinya ke dunia fana ini yang tidak akan lama lagi akan datang. Maka kita sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang kudus, orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh bersama Yesus Almasih akan terangkat semua ke sorga. Jadi imam-imam di sorga dan jadi pemimpin-pemimpin di sorga. Dan untuk menghakimi orang-orang jahat dan malaikat-malaikat yang jatuh ke bumi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan di video YouTube Siraman Rohani Kristen ini tentang dalang dari antikris. Dan tabahlah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari terhadap wabah COVID-19 ini yang masih berlangsung sampai sekarang. Dan kita yakin dan percaya wabah COVID-19 ini akan cepat berlalu. Supaya kita bisa, marilah kita berdoa kepada Bapa Yahweh bersama Yesus Almasih wa Roh Kudus supaya wabah COVID-19 ini, virus corona ini cepat berlalu di bumi ini dan kita bisa melangsungkan kehidupan kita kembali dengan normal. Dan cukup sekian dulu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh bersama Yesus Almasih wa Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa.